We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time. Pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Menurut Sullivan 2003, pertanian berkelanjutan memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, kriteria ekonomi, yaitu menguntungkan serta memperbesar tabungan atau mengurangi hutang serta mengurangi ketergantungan kepada pihak luar, termasuk pemerintah. Yang kedua, kriteria sosial, yaitu usaha tani menopang usaha lain dalam lokalitas, uang hasil usaha tani berputar dalam lokalitas, semua warga naik bersama, dan usaha tani menarik minat generasi muda. Yang ketiga, kriteria lingkungan, tidak ada lahan yang rusak, biodiversitas terjaga, dan air yang cukup. Pembangunan pertanian berkelanjutan menurut SRC 2010. Yang pertama, mencukupi kebutuhan pangan pakan serat dan menyumbang biofuel. Ini berarti bekerja terhadap produktivitas, ketahanan pangan, dan ketersediaan serta keterjangkauan hasil pertanian. Kedua, meningkatkan mutu lingkungan dan mutu basis sumber daya. Ini berarti memperhatikan yang pertama mutu dan kesehatan tanah, yang kedua mutu air, yang ketiga biodiversitas, yang keempat kesejahteraan dan kesehatan binatang. Yang ketiga, mempertahankan kelayakan ekonomi usaha pertanian. Artinya, yang pertama usaha menguntungkan, yang kedua viabilitas usaha dan rumah tangga petani, yang ketiga ketahanan ekonomi petani, yang keempat ketahanan ekonomi komunitas, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup petani, pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pada hakikatnya, sistem pertanian yang berkelanjutan adalah back to nature, yaitu sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan lingkungan, atau pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Upaya manusia yang mengingkari kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek mungkin mampu memacu produktivitas lahan dan hasil. Namun, dalam jangka panjang biasanya hanya akan berakhir dengan kehancuran lingkungan. Konsep pertanian berkelanjutan terus dikembangkan, diperkaya, dan dipertajam menggunakan metode pemikiran baru, teori-teori, sehingga menjadi ilmu terapan di masyarakat yang akan digunakan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduk. Selain itu, sektor pertanian merupakan andalan sebagai penyumbang devisa negara. Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Pembangunan pertanian memberikan sumbangan kepada masyarakat serta menjamin bahwa pembangunan menyeluruh itu mencakup penduduk yang hidup dari bertani yang jumlahnya besar dan untuk tahun-tahun mendatang. Teknologi minda padi merupakan proses budidaya melalui penggabungan dua usaha budidaya, yaitu ikan dan padi secara bersamaan. Teknologi tepat guna ini telah berhasil menjadi inovasi dalam mengoptimalisasi potensi lahan sawah irigasi dengan cara mengubah pertanian dari sistem monokultur ke sistem diversifikasi pertanian.
Sistem Mina Padi ini pun menjadi program prioritas dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Usaha Mina Padi ini, di samping meningkatkan pendapatan petani secara ganda, dapat pula meningkatkan kesuburan tanah dan air serta dapat mengurangi serangan hama dan penyakit pada padi. Inovasi Mina Padi ini telah menjadi program berkelanjutan yang pengembangannya adalah bagian dari pertanian organik. Keberadaan ikan di lahan sawah yang ditanami padi tumbuh secara alami tanpa pemberian pupuk kimia apapun, dan memberi sumbangsi besar sebagai pemberi pupuk organik juga pemakan hama yang mungkin merusak tanaman padi. Dengan kata lain, usaha Mina Padi telah menerapkan prinsip pengendalian hama secara terpadu atau HPT. Aspek lingkungan Mina Padi. Yang pertama, membantu mempercepat perbaikan lingkungan. Karena dengan Mina Padi akan mengurangi gas metan yang dibuang dari sisa pemupukan. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Karena ikan dalam mencari makan akan membolak-balikan tanah. Yang ketiga, meningkatkan potensi lahan sawah yang ada. Yang keempat, dapat menekan pertumbuhan gulma, mengurangi serangan hama dan penyakit, dan dapat meningkatkan musuh alami bagi tanaman. Kemudian, minimnya penggunaan pestisida dan obat-obatan, serta berkurangnya penggunaan pupuk kimia, karena kotoran ikan merupakan pupuk organik bagi tanaman padi. Prospek Mina Padi di Indonesia sangat besar karena ada 8,8 juta hektar lahan pertanian padi di Indonesia. Sedangkan yang baru menggunakan sistem Mina Padi ada sekitar 142.122 hektar atau sekitar 1,76%. Melalui Mina Padi, produktivitas sawah akan meningkat. Produksi ikan secara organik dan ramah lingkungan, baik itu produksi padi maupun ikannya. Selain itu, Mina Padi dapat mencegah dan menahan laju alih fungsi lahan dari lahan pangan ke lahan non-pangan. Mina Padi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang bersifat padat karya sehingga mencegah urbanisasi. Dari budidaya Mina Padi dihasilkan beras organik yang terbebas dari penggunaan pestisida kimia serta memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Dari budidaya Mina Padi dihasilkan beras organik yang terbebas dari penggunaan pestisida kimia serta memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, kandungan mineral yang tinggi, kandungan glukosa, karbohidrat, serta protein yang dapat mudah terurai sehingga aman dikonsumsi. Sistem Mina Padi di Sawah Solo. Dinas Pertanian Kota Solo kembangkan Mina Padi, merupakan penggabungan antara padi dengan peternakan ikan. Hal ini berdampak positif untuk meningkatkan pendapatan petani. Program Mina Padi bertujuan untuk mengoptimalisasi penggunaan lahan dengan menambah komoditas seperti ikan tanpa mengurangi produktivitas padi. Melalui Mina Padi akan meningkatkan produktivitas lahan serta menghasilkan ikan organik yang ramah terhadap lingkungan. Dalam Mina Padi, sawah tidak hanya menghasilkan tanaman, tetapi juga menghasilkan ikan. Jadi kita dapat panen 2 hasil budidaya dalam satu lahan.